Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita akan belajar bersama sehubungan dengan penangkal petir. Penangkal petir merupakan suatu perangkat yang terdiri dari serangkaian jalur yang difungsikan sebagai media mengalirkan arus listrik petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda apapun yang dilewati oleh petir tersebut. Kemunculan petir sering terjadi di bumi, terjadinya seringkali mengiringi turunnya hujan. Muatan listrik yang ada pada petir akan berusaha mencari jalur terpendek untuk mengalir dari awan ke tanah atau sebaliknya. Adapun jalur terpendek yang dapat dicapai oleh muatan listrik adalah melalui bangunan-bangunan tinggi seperti rumah, gedung, masjid, pohon, atau bahkan sekalipun manusia yang ketika terjadi petir berada di tengah lapangan atau sedang ada di area terbuka. Apa resikonya jika tidak menggunakan penangkal petir untuk gedung-gedung yang tinggi? Maka bangunan tersebut sangat beresiko terkena sambaran petir. Pasalnya, petir dapat menyebabkan adanya gangguan hubungan arus listrik pada gedung tersebut. Tanpa penangkal petir, masing-masing serangan dapat menyebabkan adanya kerusakan, baik itu kerusakan listrik ataupun malahan kebakaran. Bangunan rendah dan rumah-rumah pribadi juga mendapat manfaat dari penangkal petir tersebut, terutama jika atap struktur adalah titik tertinggi di daerah sekitarnya. Bahaya petir diantaranya menyebabkan kebakaran pada kilang minyak, kerusakan pada peralatan elektronik, kerusakan pada peralatan kontrol industri, kematian bagi siapa saja yang terkena sambaran petir, terganggunya sistem komunikasi, mengganggu nelayan dalam pelayaran, menyambar pesawat AF447, kemudian juga dapat menyebabkan padamnya sistem kelistrikan pada jaringan. Lalu apa tujuan dan manfaat penangkal petir? Gedung pencakar langit, menara radio, antena siaran itu direkomendasikan melakukan pemasangan penangkal petir pada gedung tinggi yang modern untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh petir. Akan tetapi, penangkal petir juga bisa digunakan untuk melindungi struktur yang lebih kecil seperti rumah-rumah untuk menghindari bahaya signifikan yang ditimbulkan oleh petir. Tujuan pemasangan penangkal petir pada gedung tinggi diantaranya: 1. Menyalurkan arus petir. Sambaran petir yang telah mengenai terminal penangkal petir sebagai alat penerima sambaran akan membawa arus yang sangat tinggi. Oleh karena itu harus dengan cepat disalurkan ke bumi atau di-grounding melalui kabel penyalur sesuai standar sehingga tidak terjadi loncatan listrik yang dapat membahayakan struktur bangunan ataupun membahayakan perangkat yang ada di dalam sebuah bangunan. Kemudian yang kedua, menangkap petir dengan cara menyediakan sistem penerimaan atau ARI terminal yang dapat dengan cepat menyambut sambaran arus petir. Dalam hal ini mampu untuk lebih cepat dari sekelilingnya dan memproteksi secara cepat dengan memperhitungkan besaran petir. Kemudian yang ketiga, proteksi petir jalur power listrik. Proteksi terhadap jalur dari power diperlukan untuk mencegah terjadinya induksi yang dapat merusak peralatan listrik dan elektronik. Kemudian yang keempat, proteksi grounding system. Selain memperlihatkan resistensi atau tahanan tanah, material yang digunakan untuk pembuatan grounding juga harus diperhatikan. Jangan sampai mudah korosi atau karat, terlebih lagi jika di daerah dekat dengan laut. Untuk menghindari terjadinya loncatan arus petir yang ditimbulkan adanya beda potensial tegangan, maka setiap titik grounding harus dilindungi dengan cara integrasi atau bonding system. Kemudian yang kelima, proteksi petir jalur elektronik, melindungi seluruh perangkat elektronik seperti CCTV, mesin, dan lain-lain dengan memasang surge arrestor elektronik. Kemudian yang keenam, proteksi petir jalur PABX, melindungi seluruh jaringan telepon dan signal termasuk pesawat faksimiles dan jaringan data. Kemudian yang ketujuh, menampung petir dengan cara membuat grounding system dengan resistensi atau tahanan tanah kurang dari 5 ohm. Hal ini agar arus petir dapat sepenuhnya diserap oleh tanah tanpa terjadinya step potensial. Bahkan di lapangan saat ini umumnya resistensi atau tahanan tanah untuk instalasi penangkal petir harus di bawah 3 ohm. Lalu bagaimanakah merawat penangkal petir tersebut? Setelah kita mengetahui bahaya dari sambaran petir dan manfaat daripada penggunaan penangkal petir, maka kita harus melakukan adanya perawatan terhadap penangkal petir tersebut, yaitu berupa pengecekan serta perawatan secara berkala untuk memastikan instalasi penangkal petir dalam kondisi semestinya.
Untuk itu bisa dilakukan dengan uji penyalur petir yang dilakukan oleh PJK 3 Riksa Uji yang resmi. Dengan begitu maka kita sudah melakukan langkah yang benar dalam mengantisipasi sambaran petir dan mengantisipasi kerugian. Apakah petir bisa sebagai sumber energi? Selain tenaga matahari, angin, dan gelombang air, ada pula sumber tenaga lain yang bersifat dapat diperbaharui. Para ahli tengah menguji coba penggunaan tenaga itu dengan alat yang dapat menarik listrik dari udara. Energi baru itu adalah listrik di udara yang memicu terbentuknya kilat dan petir. Selama berabad-abad, ilmuwan terkesima dengan ide memanfaatkan kekuatan guntur. Nah, seperti inilah yang menjadi cita-cita bahwa petir bisa sebagai sumber energi. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.